Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan mengenai materi manajemen strategis internasional. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Nirwana dengan NIM 240301706. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tantangan dalam manajemen strategis internasional, di mana manajemen strategis adalah seni ilmu penyusun, penerapan, dan pengevaluasian keputusan-keputusan manajemen strategis berfokus pada proses penerapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan, dan perencanaan untuk mencapai sasaran serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan perencanaan pencapaian tujuan organisasi. Adapun tantangan tersebut diantaranya seperti yang pertama itu strategis pemasaran global, di mana tantangan pertama untuk sebuah perusahaan internasional adalah untuk membuat strategi global dan kemudian menerapkannya. Yang kedua ada politik internasional, di mana keadaan politik suatu negara sangat berpengaruh pada keberlanjutan bisnis internasional. Dan yang ketiga ada tantangan keuangan dan ekonomi, di mana tantangan ini mulai dari mengatur dana untuk memulai bisnis internasional dan meliputi segala sesuatu seperti fluktuasi nilai tukar, krisis ekonomi global, atau beberapa krisis ekonomi yang berada di negara tuan rumah. Yang keempat ada lingkungan, tetap perusahaan multinasional beroperasi lingkungan dan pemerintah mendorong perubahan, mempengaruhi dan membatasi pilihan terbuka untuk perusahaan multinasional. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alternatif pilihan strategis internasional, di mana strategis perluasan langsung. Dalam strategi ini perusahaan tidak melakukan sesuatu yang baru atau sama sekali tidak mengubah produk yang sudah dijual dalam pasar domestik dan memasarkannya ke pasar asing dengan cara promosi yang juga sudah diterapkan di pasar domestik sebelumnya. Yang kedua ada adaptasi produk, di mana adaptasi produk yaitu strategi perusahaan melakukan perubahan pada produk sesuai pasar yang telah dituju. Yang ketiga ada strategi produk baru, di mana strategi ini terbagi atas dua jenis, yaitu strategi yang memperkenalkan produk dari pasar yang baru yang dituju namun dengan memperkenalkan produk yang sudah lama dikenal di pasar domestik sebelumnya. Dan yang keempat ada adaptasi komunikasi, di mana adaptasi komunikasi yaitu strategi yang dilakukan perusahaan dengan menyelesaikan promosi sesuai dengan kondisi pasar yang telah dituju. Dan yang kelima ada strategi adaptasi ganda, di mana adaptasi ganda itu perusahaan melakukan penyesuaian antara produk dan promosi sesuai dengan pasar yang telah dituju. Selanjutnya materi sebelumnya akan dibawakan oleh Saudara Basri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basri dengan NIM 2004030160160. Di sini saya akan menjelaskan tingkatan atau level strategi nasional dan strategi aliansi internasional. Adapun tingkatan atau level strategi internasional, dalam perusahaan perlu menyusun strategi untuk meminimalisir kerumitan. Penyusunan strategi ada 3 level yang berbeda dalam organisasi, yaitu 1. Strategi korporat. Strategi korporat atau corporate strategi yaitu menjelaskan wilayah bisnis yang ingin dimasuki perusahaan. Yang kedua yaitu strategi bisnis. Mengingat strategi korporat berkaitan dengan organisasi secara keseluruhan, maka strategi bisnis berfokus pada bisnis khusus, anak perusahaan atau unit operasional khusus dalam perusahaan. Yang ketiga yaitu strategi fungsional. Strategi ini merupakan fungsi-fungsi atau kerangka manajemen yang terdiri dari riset, pengembangan, keuangan, produksi, dan operasi pemasaran. Strategi aliansi nasional. Pengertian strategi aliansi yaitu strategi yang membahas perjanjian bisnis di mana 2 atau lebih perusahaan memutuskan untuk melakukan kerjasama guna mendapatkan keuntungan bersama. Yang kedua yaitu keunggulan dan kerugian dari strategi aliansi. Perusahaan bersekutu dengan
pesaing aktual atau potensial untuk berbagai tujuan strategis. Yang ketiga yaitu membuat aliansi berfungsi. Keberhasilan aliansi tampaknya menjadi fungsi dari 3 faktor utama, yaitu 1. Seleksi mitra aliansi. Salah satu kunci untuk membuat sebuah aliansi strategi adalah memilih sekutu yang tepat. Yang kedua itu ada struktur aliansi. Setelah mitra sudah dipilih, aliansi harus terstruktur sehingga risiko perusahaan untuk memberi terlalu banyak pada mitra yang dikurangi ke tingkat yang dapat diterima. Yang ketiga yaitu pengelolaan aliansi. Setelah perusahaan telah menetapkan mitra dan para pihak untuk menyepakati struktur aliansi yang tepat untuk ditugaskan ke masing-masing pihak adalah untuk memaksimalkan keuntungan dari aliansi. Banyak perbedaan dalam gaya manajemen yang timbul dari perbedaan budaya, dan manajer perlu membuat tujuan untuk hal ini dalam berurusan dengan mitra mereka. Itulah yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.